A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan atau hari kiamat. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang Maha Agung. Surat 15 namanya surat Al-Hijr, ayat 34 sampai ayat 40. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama keluarga besar BCA di KB Katilam untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat. Marilah kita bersama-sama untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, melakukan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa selalu beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita lanjutkan di surat 15 Al-Hijr ayat 34 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa taala menjawab keingkaran iblis dengan memerintahkannya agar keluar dari surga atau dari golongan malaikat. Akibat pengingkaran itu, iblis telah jauh dari rahmat Allah, dikenai hukuman, dan terus-menerus mendapat kutukannya sampai hari pembalasan nanti. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, karena iblis ini berani melanggar perintahnya Allah, kemudian dia melakukan larangan Allah, maka iblis mendapat laknatullah alaih, yaitu laknatnya Allah, dia jauh dari rahmatnya Allah. Dalam firman Allah yang lain diterangkan bahwa iblis diusir dari surga karena ia menyombongkan diri dan termasuk golongan orang-orang yang hina. Allah berfirman, qala fahbita minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Surat ke-7 ayat 13. Setelah mendengar keputusan Allah itu, iblis menyatakan menerima hukuman itu. Akan tetapi ia mohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah dan ia akan hidup terus-menerus sampai akhir zaman, hingga tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kubur. Makanya kita harus berhati-hati. Kita harus senantiasa menjaga iman dan takwa kita agar kita ini tidak menjadi pengikutnya iblis. Minta tolong Pak Ot, dibuka surat kedua ayat 207. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, jadi golongan orang-orang yang mencari ridhonya Allah, tujuan hidupnya, tugas hidupnya beribadah, fungsi hidupnya menjadi hamba Allah dan pemimpin yang baik. Mereka ini dinamakan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlis, yaitu orang-orang yang terpilih. Mereka yang akan bisa menundukkan langkah-langkah setan, ya, dari bangsa jin maupun dari manusia yang terkutuk. Coba dilihat ayat yang 208-nya. Baca lagi Pak Ot yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi mari kita jadikan setan ini sebagai musuh. Jangan diangkat sebagai teman setia. Nanti malah tidak karu-karuan. Jadi kalau temannya sudah iblis, setan, pasti akan mengajak kepada kejahatan. Ujung-ujungnya kebaikan itu malah
tidak disukai, dan keburukan malah disukai. Coba lihat di surat 43, ayatnya 36 dan 37. Ya, barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Repot kan? Jadi kalau sudah teman karibnya itu setan, teman karibnya itu iblis, dari jin dan manusia yang jahat itu, ya susah diatur, diarahkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Nanti bisa dilihat Pak, teman-teman setan ini di surat 58, namanya surat Al-Mujadilah, ayatnya 14 sampai ayat 20. Minta tolong Mas Win, dibuka Mas Win, dicari. Suratnya surat 58 Mas Win. 58 ya, Pak. Ayatnya 14 sampai 20. Ya, baca yang keras. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ini loh. Jadi orang-orang laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, kalau sudah menjadi orang-orang yang menjadi pengikut setan, jadinya begini. Lihat di surat At-Taubah Pak, surat ke-9 ayat 67 sampai 70. Minta tolong Mas Wan. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya. Kikir mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercayakan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercayakan mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah
musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, itulah surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Jadi nanti dia akan sengsara karena masuk ke nerakanya itu berombongan. Ya. Bisa dilihat Pak Dadi punya terjemahnya. Surat ke-39 ayat 71 sama 72. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara gerombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan keluarga besar KB Katilam dan seluruh kaum muslimin muslimat ini termasuk seperti di surat At-Taubah ayat 71, 72 dan juga di surat 39 ayat 73 sampai 75 dan surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, yaitu orang-orang yang beriman takwa yang akan dibawa ke surga berombongan bersama-sama. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan guru-guru kami, dan juga seluruh keluarga besar BCA KB Katilam yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan seluruh sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, Ibu semuanya. Ustaz, Ya, mudah-mudahan kita masih bisa ada kesempatan lagi. Di hari yang lain kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat, selamat dunia akhirat.
Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz tutup dulu ya. Monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun.